Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar bersama Alta Morgana Edukasi. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi sistem ekskresi pada manusia. Part 1. Dalam sistem ekskresi manusia, poin-poin yang akan kita pelajari yaitu organ penyusun sistem ekskresi, gangguan pada sistem ekskresi manusia, dan upaya menanggulanginya. Dalam sistem ekskresi manusia part 1 ini, kita akan belajar organ penyusun sistem ekskresi. Sistem ekskresi manusia adalah suatu sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan, dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Sistem ekskresi manusia terdiri dari 1. Organ paru-paru, 2. Hati, 3. Kulit, dan 4. Ginjal. Paru-paru merupakan organ yang berfungsi untuk pernafasan sekaligus juga untuk ekskresi. Anatomi dari paru-paru meliputi trakea, yaitu batang tenggorokan. Yang berikutnya ada bronkus, cabang dari trakea. Di sini ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Berikutnya ada bronchiolus, itu adalah cabang dari bronkus. Setelah bronchiolus itu ada alveolus, itu gelembung-gelembung halus, tempat di mana pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air yang tidak digunakan akan dikeluarkan oleh paru-paru. Jika tidak dikeluarkan akan menjadi racun. Organ berikutnya yaitu hati. Hati manusia memiliki dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Oleh karena itu, sebagian letak organ hati manusia juga masuk ke area perut bagian kiri atas. Sekilas, hati terlihat hanya memiliki lobus kanan dan kiri yang terpisahkan oleh pita jaringan. Namun pada kenyataannya masih terdapat dua lobus tersembunyi di bagian belakang. Berikut ini beberapa lobus yang termasuk ke dalam struktur anatomi hati. Ada lobus kanan, berukuran 6 kali lebih besar dibandingkan dengan lobus kiri. Lobus kiri berukuran lebih kecil dan lebih pipih dibandingkan dengan lobus kanan. Berikutnya lobus caudatus. Bagian hati independen. Darah dari lobus ini mengalir langsung ke vena besar. Berikutnya ada lobus kuadrat. Lobus kecil yang letaknya di bawah lobus kanan dan di sebelah kiri celah untuk kantung empedu. Berikutnya ada lobulus. Struktur hati bagian dalam jika dilihat secara mikroskopik disusun oleh hampir 100.000 unit lobulus berbentuk segi enam atau heksagonal. Berikutnya saluran empedu. Saluran empedu menghubungkan hati dengan kantong empedu. Saluran ini jumlahnya cukup banyak dan susunannya bercabang menyerupai pohon. Berikutnya pembuluh darah. Hati memiliki susunan pembuluh darah yang unik
karena organ ini memiliki dua sumber utama, seperti vena portal yang berfungsi membawa darah kaya nutrisi dari sistem pencernaan, lalu ada arteri hepatika yang membawa darah dengan kandungan oksigen dari jantung. Fungsi organ hati: memproduksi cairan empedu, mengeluarkan racun, tempat penyimpanan vitamin dan mineral, membantu memetabolisme protein. Organ berikutnya adalah organ kulit. Lapisan kulit manusia merupakan salah satu organ tubuh yang paling besar dan paling berat. Berat kulit bisa mencapai 1/7 dari total berat tubuh manusia. Jadi, lapisan kulit adalah bagian yang sangat penting bagi kita semua. Bagian organ kulit. 1. Epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit manusia yang paling luar yang terdiri dari jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Secara umum, epidermis bertindak sebagai perlindungan dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Beberapa lapisan epidermis. Yang pertama ada keratinosit, yaitu sel yang paling banyak jumlahnya dan berfungsi sebagai perlindungan yang tahan air. Berikutnya melanin, yaitu pigmen kulit yang menentukan warna kulit. Berikutnya Langerhans, yaitu untuk respon imun yang melawan virus dan polusi. Berikutnya Merkel, respon sensasi atau reseptor sensorik. Lapisan berikutnya yaitu dermis. Itu setelah dari epidermis, ke bawah lagi ada dermis. Yang memegang beberapa fungsi pada lapisan ini, terdapat berbagai komponen seperti akar rambut, kelenjar minyak, folikel rambut. Fungsi dermis pada lapisan kulit antara lain membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit terlihat halus dan lembut, serta membantu ketahanan terhadap air. Lapisan berikutnya itu ada hipodermis. Itu yang paling bawah ya, ini ya. Merupakan lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf, tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Fungsi lapisan hipodermis diantaranya yaitu penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh atau insulator, menyimpan cadangan makanan, memproduksi hormon leptin. Fungsi organ kulit: membentuk dan mengeluarkan keringat, melindungi jaringan di bawahnya, menjaga suhu tubuh, menerima rangsang dari luar. Organ berikutnya yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Organ ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Bagian organ ginjal yang pertama ada
korteks ginjal atau bagian terluar dari ginjal atau kulit ginjal. Berikutnya ada medula atau sumsum ginjal. Masuk lagi ada pelvis atau rongga ginjal. Berikutnya ada nefron atau unit utama penyusun ginjal, berperan penting dalam penyaringan darah. Terdiri atas komponen penyaring darah atau badan Malpighi yang dilanjutkan saluran-saluran atau tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Fungsi organ ginjal. Yang pertama, menyaring dan membuang limbah. 2. Mengendalikan keseimbangan air. 3. Mengatur sel darah merah. Dan 4. Mengatur tekanan darah dan kadar garam. Proses pembentukan urin. Dari proses, tempat, bahan, dan hasilnya. Proses yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Tempatnya yaitu di kapsula Bowman dan glomerulus. Bahan-bahannya yaitu air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan hasilnya yaitu urin primer. Melanjutkan proses yang berikutnya yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Merupakan proses diserapnya kembali zat-zat yang masih bermanfaat untuk tubuh. Tempatnya yaitu di tubulus contortus proximal. Bahan-bahannya yaitu dari penyerapan kembali bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik. Hasilnya yaitu urin sekunder. Proses yang terakhir yaitu augmentasi atau pengeluaran zat. Urin sekunder dari lengkung Henle akan masuk ke tubulus distal. Itu di sini adalah tubulus contortus distal. Bahan-bahannya yaitu sisa cairan yang membahayakan tubuh. Dan hasilnya yaitu urin sesungguhnya. Pada gambar dari ginjal nefron, di sini proses filtrasi terdapat di tubulus contortus proximal, yaitu letaknya di glomerulus. Terjadi proses filtrasi akan diteruskan ke tubulus contortus proximal, hasilnya menuju ke lengkung Henle. Dari lengkung Henle, urin sekunder akan dilanjutkan menuju ke tubulus contortus distal. Pada gambar bisa dilihat di sini ya, untuk proses filtrasi terjadi di glomerulus ya, penyaringan darah yang nanti hasilnya yaitu urin primer. Dilanjutkan untuk proses berikutnya di reabsorpsi, yaitu di tubulus contortus distal, itu hasilnya yaitu urin sekunder ya. Nanti di sini diserap kembali untuk bahan-bahan yang masih digunakan, dan yang tidak digunakan dilanjutkan menuju ke tubulus collectivus ya, melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap augmentasi, dan hasilnya itu urin sesungguhnya. Begitu untuk proses pembentukan urin. Proses jalannya urin itu dari ginjal, urin akan diteruskan ke ureter, dari ureter ke kandung kemih,
dari kandung kimia ke saluran pembuangan atau uretra. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu pada video pembelajaran sistem ekskresi part 2. Tetap semangat belajar bersama Alta Morgana Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.